Semua orang mengidamkan tinggal di hunian yang ideal. Namun, seperti apakah hunian yang ideal itu? Rumah mewah dengan harga melejit, sarana tak tertandingi, atau lingkungan tetangga yang bergengsi? Nampaknya kita harus melihat lebih dalam bahwa hunian yang ideal tidak dapat dihitung secara matematis. Keselarasan yang utuh dari seluruh aspek kehidupan dalam satu hunian yang tertata, itulah kunci hunian yang ideal. Sumarekon Bekasi memiliki semua syarat sebagai kawasan hunian ideal. Walaupun Sumarekon Bekasi telah menjadi pusat bisnis, pusat pendidikan, dan pusat hiburan di kota Bekasi, namun nuansa nyaman dengan lingkungan yang tertata rapi dapat tetap memberikan ketenangan dan kejernihan berpikir bagi setiap penghuninya. Sumarekon Bekasi, kawasan terpadu dengan infrastruktur kelas dunia, berhasil menyandingkan kawasan komersial dan hunian dalam sebuah tatanan kota yang asri dan modern. Sumarekon Bekasi sebagai World Class City mendapatkan pengakuan dunia melalui diraihnya 2 penghargaan internasional paling bergengsi FIAPSI The Excellent Awards 2017. Sejalan dengan itu, kini Sumarekon Bekasi menghadirkan rumah berkelas dunia Morizen. Morizen adalah buah kerjasama Sumarekon Bekasi dengan developer ternama dari Jepang, Sumitomo Forestry. Sumitomo Forestry didirikan tahun 1961. Kini, Sumitomo telah menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia dengan 110 anak perusahaan dan 29 partners di seluruh dunia. Dengan filosofi mewujudkan a sustainable and prosperous society, keadilan serta integritas untuk kebaikan masyarakat, Sumitomo hadir di Indonesia. Sumitomo Forestry terkenal dengan konsep smart house-nya. Dengan track record yang solid, Sumitomo telah mengembangkan hampir 9.223 unit hunian residensial di seluruh belahan dunia. Untuk lebih mengenal rumah kelas dunia Morizen ini, saya berkesempatan untuk berbincang dengan Director of Sumarekon Bekasi, Bapak Albert Luhur. Pak Albert, Sumarekon Bekasi saat ini sudah memasuki babak baru nih Pak. Iya. Selamat ya Pak ya atas diluncurkannya perumahan kelas dunia pertama di Sumarekon Bekasi. Ya, Mel. Bener, gimana menurut Mel rumah contohnya? Pak, ini baru masuk aja saya udah jatuh cinta Pak. Rasanya memang menyenangkan, lalu modernnya tetap ada, tapi satu hal yang terasa, sentuhan Jepangnya Pak. Ya, benar Mel. Jadi Sumarekon bekerja sama dengan developer dari Jepang, Sumitomo Forestry. Jadi memang Sumitomo Forestry ini sudah terkenal dengan membangun rumah-rumah premium ini. Dan juga arsiteknya dari Jepang juga. Tapi sebelumnya saya mau nanya ke Pak Albert dulu nih Pak. Kalau kita bicara soal Sumarekon Bekasi secara general begitu, itu kan memang sudah kita lihat track recordnya, membangun banyak sekali klaster yang memang memiliki kualitas yang baik. Namun kali ini kenapa nih meluncurkan rumah premium seperti Morizen ini Pak? Ya, jadi kalau kita melihat sejarah daripada Sumarekon Bekasi ini, kita mulai develop dari tahun 2010. Kita sudah membangun kurang lebih 10 klaster. Ya. Nah, kita kurang lebih sudah membangun 2000 unit. Ya, tentu saja warga-warga kita yang sudah tinggal beberapa tahun ini, bisnisnya semakin sukses, ingin menaikkan sosial status, ingin naik kelas, ya rumahnya gitu ya? perlu yang lebih besar, maka kita merasa ada kebutuhan atas hunian premium ini, maka kita mempersembahkan klaster terbaru kita yang ini. Nah, satu hal yang menarik perhatian saya nih Pak, kali ini Sumarekon Bekasi bekerja sama dengan Sumitomo Forestry. Iya. Sebagai sebuah developer yang ternama kelas dunia begitu ya. Kenapa sih Pak memutuskan hal ini? Ya, jadi kita ketika ingin mendevelop satu hunian yang premium, yang berkelas internasional ini, memang kita ingin bekerja sama dengan satu developer yang memang mempunyai reputasi yang sangat-sangat bagus. Sumitomo Forestry ini adalah satu perusahaan atau developer besar di Jepang, yang memang mereka sudah terkenal mengembangkan hunian-hunian premium di Jepangnya sendiri maupun di berbagai belahan dunia seperti di Amerika, di Australia, di China, di Hong Kong. Jadi kita melihat dengan dua perusahaan besar, satu Sumarekon, satu Sumitomo Forestry ini bisa istilahnya bekerja sama menghadirkan sesuatu yang sangat-sangat premium di Sumarekon Bekasi ini.
Lalu kalau kita bicara soal keunggulan dari klaster premium Morizen ini, ada apa saja sih Pak? Nah, kalau kita bicara Morizen ini, kita mempunyai satu tagline, luxury, peace, and harmony. Jadi kemewahan yang dipadu dengan ketenangan dan keharmonisan. Jadi ini 3 unsur yang begitu kuat yang kita gabungkan di Morizen ini. Nah, pertama kita bisa melihat adalah privacy-nya yang sangat-sangat spesial. Jadi klaster Morizen ini hanya mempunyai unit 165 unit dalam satu klaster ini. Jadi bisa dirasakan nih unitnya privacy-nya, unit yang tidak terlalu banyak. Nah, kedua, Morizen ini terletak atau kita bilang terletak di best address di Sumarekon Bekasi. Jadi lokasi yang terbaik yang ada di Sumarekon Bekasi terletak di Jalan Boulevard Barat Sumarekon Bekasi. Jadi lokasi ini adalah berdekatan dengan mall, berdekatan dengan hunian-hunian yang sudah jadi, sudah hidup, begitu ya. Yang ketiga, tentu saja dengan klaster Morizen ini adalah hijaunya atau perpohonan yang ada di klaster tersebut. Jadi di rumah ini, nah kita bisa lihat dikelilingin oleh berbagai perpohonan. Nah kita juga bisa melihat view ke sana itu ada danau. Jadi memang sekeliling ini juga ada jogging track, Mel. Nah, penting itu ya? Penting, apalagi untuk Melani nih. Cocok buat saya nih kayaknya, Pak. Terus juga kan nanti di danau ini kita mempunyai deck. Ada dermaganya. Dermaganya bisa view, bisa enjoy suasana sorenya di danau ini. Terakhir adalah fasilitasnya. Jadi fasilitas ini juga fasilitas premium. Kita mempunyai satu clubhouse yang begitu eksklusif, di mana di dalamnya ada swimming pool, ada children playground, ada gym juga, dan ada satu ruang serbaguna. Nah, kalau mengenai kualitas daripada bangunan ini, kita memang menggunakan kualitas-kualitas yang premium. Premium ini kita juga bisa lihat dari berbagai eksterior maupun interior daripada rumah ini. Jadi contoh kita memadukan bahan-bahan kayu dan batu alam. Jadi kita Mel bisa melihat bahwa eksterior dan interior daripada bangunan ini ada satu keharmonisannya. Misalnya contoh di luar itu kita menggunakan kayu. Unsur kayu. Nah, di dalamnya ini juga menggunakan unsur kayu yang bermotif dan berwarna yang sama. Jadi satu keharmonisan, satu ketenangan yang akan bisa dirasakan dalam bangunan tersebut. Nah, Pak Albert, Sumarekon Bekasi ini kan memiliki visi sebagai world class city ke depannya. Bagaimana nih Pak rencana atau plannya ke depannya untuk mewujudkan hal ini? Ya, jadi di Sumarekon Bekasi ini kita mempunyai satu visi atau satu tagline, Discover a Wonderful Life in a World Class City. Jadi kita akan membangun satu kota dunia yang memang mempunyai suasana menenangkan daripada tagline ini. Nah, kalau kita bicara Sumarekon Bekasi, memang kita ada 2 bagian, satu adalah komersial, satu adalah hunian. Nah, kalau kita bicara tentang komersial ini, memang Sumarekon Bekasi akan menjadi pusat komersial di kota Bekasi. Nah, kita memang memfokuskan kepada 3 pembangunan. Pertama adalah bisnis dan finansial, kedua adalah leisure, dan ketiga adalah education. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis dan finansial ini, memang di Sumarekon Bekasi kita mempunyai namanya BCBD. BCBD ya? Bekasi Central Business District. Di BCBD ini sudah mulai ramai, Mel. Sudah bergabung dengan kita Bank Mandiri. Saat ini lagi konstruksi pembangunan satu perkantoran yang setinggi 18 lantai. Ini adalah satu perkantoran yang tertinggi di Kota Bekasi. Terus ada Plaza Sumarekon, ada Bank BCA, Bank OCBC NISP, dan yang terakhir bergabung dengan kita ada restoran Sabu Haji. Wow. Nah, jadi di sini sudah mulai banyak perkantoran, restoran, dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara soal leisure, ini sudah tentu tidak asing lagi ada Sumarekon Mall Bekasi. Sudah menjadi magnet sekarang ya. Nah, kalau bicara soal makanan, kita juga ada namanya Food Villa. Nah, Food Villa ini juga sudah sangat-sangat ramai. Ada apa aja Pak di sana? Ya, di sana ada restoran 1000 Rasa, ada Hoka-Hoka Bento, ada Ricis, ada Burger King. Nah, jadi
di sini Sumarekon Bekasi bisa kita lihat dari segi komersial ini semakin hari semakin ramai. Nah, kalau dari segi hunian kita juga sudah membangun rumah kurang lebih 2.000 unit. Dari apartemen kita sudah membangun lebih dari 5.000 unit. Nah, ke depan kita terus akan mengembangkan hunian-hunian premium di Sumarekon Bekasi. Tanpa meninggalkan sisi edukasi juga yang Oh tadi ya, Pak Ahmad tentu sudah saja. singgung ya. Kalau education kita sudah ada 3 sekolah. Satu adalah Sekolah Islam Al-Azhar, Sekolah BPK Penabur, dan universitas adalah BINUS Universitas. Wow, kebayang nih kualitas hidup warga yang tinggal di Sumarekon Iya. Bekasi semuanya komplit dan terpenuhi ya Pak ya. Iya, benar Mel. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Sukses untuk Maurizani ya Pak. Thank you supportnya Mel. Berlokasi strategis, Sumarekon Bekasi dapat dicapai melalui banyak pilihan akses, serta terkoneksi dengan berbagai alat transportasi publik. Kota Sumarekon Bekasi adalah jewel of the town, kebanggaan warga Bekasi. Sumarekon Bekasi dilengkapi berbagai fasilitas berskala global, sebagai pusat bisnis, pusat pendidikan dan pusat hiburan, kawasan penuh kegembiraan melalui family mall yang hidup dan selalu ramai, hingga deretan kuliner lokal maupun internasional yang tersebar seantero kota. Kita tinggal di Primrose, Sumarekon Bekasi baru sekitar 4 bulan. Selama 4 bulan tinggal di sini, kami merasa lebih nyaman, lebih tenang, suasananya sejuk, akses ke tempat kerja juga lebih mudah. Kemudian dari sisi keamanan, saya nggak takut meninggalkan anak saya di sini karena nggak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Selepas kita kerja 1 minggu, pulang ke sini rasanya lebih santai. Perbedaan dengan tempat sebelumnya, di sini banyak fasilitas. Ya, tempat nongkrong ada mall, nongkrong dengan keluarga, kita dengar live musik, terus ke tempat-tempat les juga sekitar sini juga banyak tersedia. Anak saya di sini bisa berenang hampir setiap hari bahkan. Bisa ada jogging track. Ada jogging tracknya juga pagi-pagi. Saya sama suami bisa olahraga. Kadang-kadang keluarga juga kalau minggu pagi ke sini kita rame-rame jogging. Terus ada Car Free Day juga, lanjut ke Car Free Day. Jadi fasilitasnya lebih lengkap lah istilahnya. Terus malam-malam kadang-kadang kan anak saya juga pengen makan ya kadang-kadang. Ya ada lah 24 jam ada deket, nggak sulit. Pengalaman paling berkesan saya baru merasakan beberapa malam yang lalu kebetulan karena tuntutan profesi sebagai dokter saya harus standby 24 jam. Nah beberapa malam yang lalu saya on call dan saya dikasih deadline 10-15 menit udah mesti nyampe rumah sakit. Kalau di tempat sebelumnya biasanya saya udah deg-degan tuh dari sini bahkan saya nyampe ke rumah sakit nggak sampai 10 menit nyampe. Jadi buat saya itu berkesan banget. Kemudian saya masih sempat menolong pasien. Oh, jadi ini namanya rumah Maurizan. Oke, pemirsa, ini kalau kita melihat sedikit dari tatanan bahasanya, Mori itu sendiri diambil dari bahasa Jepang yang artinya hutan. Sedangkan Zen sendiri itu artinya adalah peacefulness. Jadi bisa kelihatan nih dari luar sampai ke interiornya, kita bisa ngelihat banyak banget unsur-unsur kayu dan juga batu alam yang memberikan kesan modern dan juga luxurious. Nah, ngapain kesini ayo ngaku? Sebenarnya pengen ketemu Mel, tapi aku lebih tertarik mau ngeliat ini nih, show unitnya. Karena ini kerjasamanya Sumarekon Bekasi sama Jepang kan? Tepatnya sama Sumitomo Forestry Jepang. Itu maksud aku. Nah, aku hari ini mau ngobrol-ngobrol sama arsiteknya. Wah, serius? Mendingan kamu ikut ngobrol deh sama aku. Yuk, temenin yuk. Sebenarnya pengen nih, cuman Tapi- aku udah ada janji mau makan di 1000 Rasa. Makan aja, diduluin. Ya udah, ntar aku nyusul ke sana, aku share semua informasinya buat kamu, oke? Oke, tapi aku masih penasaran, pengen lihat dulu, boleh nggak sih? Silakan. Sumarekon Bekasi sebagai pengembang adalah sebuah contoh dari keinginan untuk terus maju dan berinovasi tanpa meluputkan tujuan utamanya, yaitu ingin memberikan kualitas kehidupan yang baik dan harmonis bagi warganya. Ikuti terus Wonderful Living untuk tahu lebih banyak lagi mengenai karya terbarunya dan jangan lupa ikuti kuisnya. Caranya gampang banget, langsung aja follow Instagram account-nya Sumarekon Bekasi, jawab pertanyaannya dan ada banyak sekali hadiah menarik yang menanti Anda.
Takahiro Fuwa adalah seorang award-winning arsitek dari Jepang. Keindahan dan keunikan karya-karya Takahiro Fuwa diinspirasi dengan menggabungkan sentuhan tradisional Jepang dengan nilai budaya dan sejarah lokal di mana hunian itu berada. Namun tetap bercita rasa internasional. Hal inilah yang mengundang kekaguman dan pengakuan dari pengembang di berbagai belahan dunia. Okay, Fuwa-san, Hi. could you please explain to us about the architecture and the design of these Morizen houses? わかりました。住宅の主役はですね、建物ではなくて人だというふうに考えています。人はそれぞれ好みが違いますし、人によって価値観や趣味も多様ですよね。そういう人によってさまざまな持っている色にですね、住宅が染まるような余白が必要だというふうに考えています。森前のデザインもですね、シンプルで豊かな空間を作るためにあえて装飾をしすぎずシンプルで線を整えるようなことを考えて設計しています。じゃあどのようにその空間を作るかといいますと、無駄な線ですとか面を極力作らずに整理整頓された空間を作ろうというふうに心がけています。整理整頓された空間は広く見えるだけでなく木や石などの素材感を最大限引き出してくれるというふうに考えています。例えばここにある吹き抜けもですね、そのデザインの手法を用いて作ったんですけれども、吹き抜けなので1階と2階がつながっているのはもちろんなんですが、こちらを見ていただくと分かるように中と外がつながるようなデザインを工夫して作っています。外と中の面を揃えてあげたり、外から中にこう線がつながって見えたりとか、そういう部分を作ることによって外とのつながりが非常に大きくなりますし、より広い空間ができるようなことを考えています。そのような工夫を随所に凝らしたのが今回の森前のコンセプトと言えます。And what kind of Japanese philosophy that you apply on this architectural and concept of the landscape of Morizen? 今日もすごく暑いですよね。日本の夏もインドネシアの気候と同じようにすごくこう温度が高くて湿度も高くてすごく暑いんですね。ほとんどそのインドネシアの気候と日本の夏は同じだと思います。で、700年前の話なんですけれども、吉田兼好という人がですね、つれづれ草という随筆の中で、日本の家は夏を旨として作りなさいというふうにおっしゃってます。それはどういうことかと言いますと、冬の寒さはこうたくさん着ることによってしのげたり、あるいは火を焚いたりすることによってしのげるんですけども、暑さはもうどうにもならない。ですから暑くならないための工夫をこう凝らすのが住宅は大事だというふうに、おっしゃってました。でその、教えということではないんでしょうけども、日本の家は、軒を深く作ってですね、日差しを遮って、南と北に大きな窓を作ってこう風が抜けるように作っていきます。でそれで、夏の暑さをこうなんていうのかな、和らげるような工夫をしながら作るんですけども、今回の森前もですね、同じように軒を深く作ったり、風が抜けたりするようなコンセプトを盛り込んでいます。例えば主屋根の下にですね、大きな軒をまたさらに出すことによってですね、厳しい日差しを和らげながら、外の景色を見ることができるようにしたりですとか、そういう工夫を盛り込んでいます。もう一つはですね、玄関を作ることに、チャレンジしています。通常のインドネシアのお宅は玄関を作らないで直にこうリビングに入ってくるようなケースが多いんですけれども、玄関を作ることによってリビングですとかそのダイニングの、シッティングスペースが、さらに居心地が良くなる場所になりますし、リビングに散らかっているような例えば履物みたいなものもきちんとその玄関のスペースに収納できるようになりますので、あとはその玄関に入ってきた土ぼこりがリビングやダイニングの中に入ってこないで、衛生的だっていう側面もあります。
そんな、工夫をですね、日本の住宅の工夫を今回、モリゼンの中にも盛り込むようにして考えています。Okay, thank you very much for your information. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih. Pak Ferry, tadi Hai, saya Mel. sudah ngobrol sama Pak Albert, juga sudah sempat ngobrol sama Fuwasang. Oh, Fuwasang, ya. Banyak banget sebenarnya yang sudah saya dapatkan nih informasi mengenai Morizen ini. Oh, iya. Tapi dari Pak Ferry saya jadi pingin menggali lebih dalam lagi mengenai fasilitasnya nih Pak. Mungkin Pak Ferry bisa menambahkan lagi dari segi fasilitas apa yang istimewa? Jadi mulai dari gerbang masuk menuju ke dalam klaster Mel sudah didesain sangat mewah dan sophisticated, sehingga kesan menuju ke perumahan ala Jepang ini sudah langsung terasa. Jadi first impression-nya saja sudah mewah begitu Sudah ya? mewah. Oke. Jadi di dalam klaster ini pun kita juga siapkan sebuah clubhouse dengan desain modern kontemporer yang di dalamnya kita siapkan ada gym, ada multifunction room yang bisa digunakan bagi warga untuk mengadakan berbagai acara, dan juga ada kolam renang untuk dewasa dan anak juga, Mel. Oke. Dan sebagai tambahannya lagi kita berikan atau kita siapkan private park dan playground yang lokasinya di tepi danau. Wah, asik banget. Jadi di private park dan playground ini penghuni bisa jogging, Ada jogging track-nya ya? ada jogging track-nya di pinggir-pinggir danau, dan bisa jalan pagi juga. Atau mungkin bagi yang ingin yoga di tepi danau sambil menikmati view danau, Asik yang banget sangat ya? menenangkan pikiran. Mel. Jadi rasanya menyatu dengan alam gitu ya Pak Betul Ferry ya? sekali. Nah kalau sekarang kita bicara soal bangunannya nih Pak Ferry, keunggulannya ada apa saja sih Pak? Ya, kalau bicara bangunan, rumah ini didesain oleh arsitek dari Jepang langsung, yang tadi mungkin Mel sudah ngobrol dengan Fuwasang, Betul. ya. Dan dengan standar finishing rumah mewah di Jepang, Mel. Jadi dari sisi desain, dari sisi pemilihan material yang berkualitas dan mewah, dari finishing yang sangat detail dan sangat presisi, dan tentunya ada satu desain yang inovatif yang menyatukan antara eksterior dan interior. Nah, dari sisi fungsi pun rumah ini didesain sangat berfokus kepada fungsi kenyamanan daripada penghuninya, baik dari penataan layout ruangan yang maksimal. Jadi contohnya seperti di bawah di lantai dasar ini disiapkan ruang tidur, kamar tidur untuk orang tua yang di dalamnya sudah ada kamar mandi, dan juga ada ruang serbaguna. Jadi untuk bagi penghuni yang ingin menyalurkan aktivitasnya seperti gym, home ataupun theater. home theater, ya, library dan sebagainya. Dan di lantai utama sebelum memasuki ruang keluarga itu disambut dengan foyer, sehingga ruang keluarga ini terasa lebih privacy, Mas. Nah, dari sisi ketinggian ceiling pun didesain sangat tinggi, sampai dengan 6 meter. Oh, oke. Ya, dan bukaan jendela yang juga lebar, sehingga sirkulasi udara, pencahayaan lebih maksimal, tapi tetap masih nyaman bagi si penghuni. Nah, daripada fungsi-fungsi ruangan ini yang tentunya akan memaksimalkan bagi penghuni yang tinggal di rumah Morizen ini. Nah tadi saya juga udah sempat lihat show unitnya ya Oh, Pak iya. Ferry. Sekarang pasti ingin datang juga di pemirsa yang sudah menyaksikan tadi ya. Kira-kira apakah sudah bisa dikunjungi show Sudah bisa unitnya? dikunjungi, Mel, tapi ada baiknya sebelum pemirsa mengunjungi show unit,
bisa buat janji dulu dengan ada appointment-nya dulu ya? Appointment dulu dengan tim marketing kami ataupun dengan agent properti yang sudah bekerja sama dengan Sumarekon. Oke. Nah Pak, sekarang mengenai harganya nih. Iya. Berapa sih Pak harganya? Harganya ya dengan bangunan yang kualitas Jepang ya Mel ya, dan tentunya 3 lantai di lokasi yang terbaik di Sumarekon Bekasi. Dengan semua Dengan keunggulannya semua tadi keunggulan ya? tadi kita ceritakan, harganya mulai dari 3,1 M-an. Berarti sudah kebayang ya Pak Ferry ya, kurang lebih suasana akan seperti ini ya. Betul Warga sekali. bisa beraktivitas di luar rumah, dekat dengan alam, menikmati santai. kualitas hidup yang baik. Betul. Wah, terima kasih ya Pak ya buat informasinya hari ini. Sama-sama Mel. Wah, baru nyampe udah disediain banyak makanan nih, Pak. Yes. Anyway, thank you banget Pak Mega udah ngundang saya ke sini. Ya, sama-sama Mas ya. Oh iya, siap. Terima kasih banyak, Mas. Jadi total 1000 Rasa ada berapa branch, Pak? 1000 Rasa itu ada 9. 9 branch? 8-nya di Jakarta, yang salah satunya di Bekasi di sini. Jadi total 9. Wow. Paling pertama adalah di Agus Salim. Di Agus Salim Di Menteng. ya. Betul. Ini juga saya ngeliat kan hampir di 9 branch yang 1000 Rasa punya, dia pasti punya satu benang merah sendiri, Pak. Ya. Itu emang konsepnya seperti itu atau gimana sih? Betul, konsepnya seperti itu. Nah, salah satunya yang di Sumarekon Bekasi ini, Ya. kita ada konsep dengan tropical kolonial. Oh, Ya, oke. kurang lebihnya begitu. Dengan warnanya yang abu gitu ya, Ya, putih. abu dan putih dan nampak terlihat sangat elegan, cukup elegan sekali. Yes. Dan di area outdoornya juga kita lengkapi dengan kolam, lalu ada taman-taman dan outdoornya juga. Oke, dari segi makanan sendiri, konsep makanannya yang memang disajikan oleh 1000 Rasa itu seperti apa, Pak? Oke, untuk 1000 Rasa, untuk menunya lebih ke tradisional, saya lebih ke seafoodnya juga paling banyak. Ini lebih ke Indonesia dan Asia Tenggara lah untuk ciri khas seafoodnya. Nah, ini kalau misalnya ngomongin tentang menu andalannya, ada apa aja sih Pak sebenarnya? Ya, untuk menu andalan ini kita ada menu main course. Ini ada ikan kerapu jimbaran dengan saus jimbaran. Rasanya agak sedikit spicy, tapi taste-nya sangat enak banget. Saya bisa lihat nih, udah mulai agak kerasa di lidah saya jadi penasaran. Oke. Selain ini ada apa lagi? Ada lagi chicken lemongrass. Nah, ini pengolahannya di grill. Jadi ada lemnya juga, ada batang sereh yang langsung masuk ke chickennya gitu. Taste-nya juga enak banget. Saya juga kan enak sekali. Itu yang bikin enak sih sebenarnya. Wow. Iya. Ini dia. Wah, pas banget makanan datang, Mel juga datang. Mbak kenalin ini Mel. Siapa yang Saya namanya Melani Melani ya. ya? Oke. Ya. Saya Melani, Pak Mega. Betul sekali. Oke, ini kan ngomong-ngomong aku udah cukup sering makan di 1000 Rasa ya. Kan branch-nya banyak banget nih. Tapi kenapa sih akhirnya memutuskan buka branch di Sumarekon Bekasi sekarang ini? Sumarekon Bekasi ini memang pengembang yang sudah profesional sekali. Dong. Lalu kita buka di sini, kebetulan lokasinya juga sangat strategis, di mana market juga sangat potensial di sini. Salah satunya kita dekat mall, lalu Iya, apartemen. deket banget sama mall. Ini tinggal nyebrang actually. Makanya Betul enggak sih, tinggal sekali. kepleset. Nah, di sini juga nggak terlalu jauh dengan sekolahan, lalu kayak instansi pemerintah dan lain-lainnya Iya. tidak terlalu jauh. Wah, Jadi Termasuk marketnya juga untuk sangat potensial pemukiman sekali. juga ya, Pak? Betul Deket banget sekali, di sini salah kan? satu pemukiman. Visi lingkungan yang selaras dengan alam yang diusung oleh Sumarekon Bekasi menjadi nafas utama dari terciptanya hunian yang ideal dan harmonis bagi warganya. Kesamaan visi inilah yang menjadikan Sumitomo Forestry Jepang sebagai partner yang tepat untuk mengembangkan hunian yang bernuansa alam, yaitu Morizen. Sampai jumpa!